Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Beda Donchen, salam kebajikan. Kali ini, di dalam video ini, saya akan mengulas mengenai buku favorit saya. Dan sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semua, saya Meza Beresardi dari kelas 10-3 sebagai salah satu peserta lomba Duta Literasi SMA 106 Jakarta. Nah, di sini selain mengikuti lomba, saya juga bertujuan untuk melakukan gerakan literasi sekolah, di mana menjadikan sekolah sebagai wadah pembelajaran literasi yang berbudaya, yang menjadikan warga berbudaya literat di dalam hal baca tulis, sains, numerasi, serta digital dan juga finansial berbudaya, menjadikan warga sebagai warga yang berliterasi tinggi. Nah, seperti yang saya sudah janjikan tadi, saya akan membahas dan mengulas mengenai buku favorit saya. Buku favorit saya adalah ini. Buku ini berjudul Sherlock Holmes Ashley in Scarlet. Buku ini ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle atau biasa dipanggil Conan. Buku ini diterbitkan pada tahun 1890-an sebagai novel edisi pertama dari 4 novel yang dia publikasikan. Buku ini yang saya pegang sekarang ada edisi bahasa Indonesianya, yaitu dari penerbit Immortal Publishing dengan ukuran 13x19 cm dan jumlah halaman 186 halaman. Buku ini sendiri memiliki cover dengan berwarna hitam sebagai dominasinya, dan warna lainnya yaitu adalah warna merah yang sebagai latar bingkai dari wajah Sherlock Holmes, dan juga sebagai garis utama tema dari buku ini. Nah, buku dengan genre fiksi detektif ini bercerita mengenai Watson pada tahun 1878, yang dimana ia pulang ke London, Inggris dari Afghanistan yang pada saat itu terjadi peperangan. Saat itu, Watson dikenalkan kepada sang detektif, yaitu Sherlock Holmes. Nah, sang dokter ini ketika itu belum mengetahui profesi Holmes, di mana bingung dengan cara dan perilakunya yang eksentrik dan juga nyeleneh. Di mana Sherlock Holmes ini mempunyai kemampuan yang unik, yaitu ia pandai menggunakan ilmu deduksi dan mampu menebak keadaan seseorang hanya dalam sekali pandang. Nah, pada cerita di dalam buku ini, dimana pada saat ia bersama dengan Watson, ia di setiap harinya menemukan banyak kasus yang diterima oleh Holmes. Para tamu yang mengunjungi rumah sewaan di Baker Street ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari bangsawan, orang biasa hingga portir, atau yang disebut oleh bahasa sehari-harinya adalah penjaga suatu tempat seperti stasiun kereta api, rumah sakit, dan lain-lainnya, atau bisa juga disebut satpam. Nah, di dalam buku ini menceritakan tentang Sherlock Holmes yang dari sudut pandang Watson, di mana Sherlock Holmes ini pandai bermain biola, tetapi lebih sering menggesek biolanya dengan sembarangan, yang membuat Watson tampak kesal. Dan dia juga tampak bersemangat. Namun di lain waktu ia menatap dinding-dinding kamarnya dengan tatapan kosong, seperti orang yang kecanduan narkotika. Ini menurut Watson. Nah, di buku ini kita akan mendapati kasus-kasus yang diceritakan bukan hanya seperti kasus pembunuhan, tetapi juga ada kasus kehilangan dan juga kasus yang berhubungan dengan Sherlock Holmes sendiri secara tidak langsung. Nah, dari beberapa kasus ini ada kasus Misteri Lauriston yang menjadi kasus utama pertama yang akan menjelaskan kisah-kisah masa lalu dan masa kini yang dialami oleh Sherlock Holmes dan Watson serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Di mana kasus ini menceritakan mengenai rumah kosong di depan rumah Tobias Gregson yang mengirimkan surel kepada Holmes pada pagi hari yang ditemani oleh Watson. Dan kisah ini memiliki alur maju mundur, di mana menceritakan masa lalu dari orang-orang yang terlibat dalam kisah ini. Nah, dari mulai kisah sedih, romansa, dan kisah aksi yang dipadukan menjadi satu. Di mana dari kisah-kisah ini
memiliki plot yang menarik serta susah ditebak. Kita juga harus lebih cermat serta lebih memahami bahasa-bahasa yang ada di dalam buku ini. Bahasa di buku ini memang sedikit agak sulit, namun itu yang menjadikan kita untuk menambah wawasan dalam berbahasa Indonesia. Walaupun bagi saya yang membuat buku ini menarik adalah dalam kasus satu malam diubah oleh Conan menjadi kasus yang panjang, menjadikan beberapa subbab yang dimana menjadi alur mundur dan alur maju yang memiliki plot yang apik dan seru. Dan kisah-kisah di sini juga sangat terhubung walaupun seperti terlihat terhenti di dalam satu halaman, tetapi menjadikan berkesinambungan. Dimana bagi saya kelemahan di dalam buku ini tidak ada, namun kelebihan di buku ini sangat banyak. Memiliki bahasa yang indah, memiliki amanat dan kisah tersirat yang membuat kita menjadi penasaran, yang membuat kita menjadi lebih suka dan lebih tertarik untuk membaca serta mengulang-ulang bacaan dari Sherlock Holmes ini. Oh ya, tidak lupa di buku ini terdapat pembatas buku sebagai hadiah kecil dari penerbit Immortal Publishing. Ini yang membuat kita semakin menarik untuk membaca dan mengoleksi buku-buku agar semakin meningkatkan minat baca dan literasi kita. Nah, itu tadi ulasan yang saya berikan kepada buku favorit saya ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, dan juga sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, bye-bye.